Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin alaihi salam. Assalamu alayki ya Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Assalamu alaikuma ya sibtai Nabi Rahmah Al-Hasan wal Husain alaihimassalam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam ke-10 dari bulan Muharram. Di sini Ana akan melanjuti pembahasan kemarin malam yang bertema tentang laknat, arti atau pengertian laknat, yang mana di malam sebelumnya kita mengatakan laknat merupakan kata atau doa yang diberikan untuk mereka-mereka yang telah berbuat zalim, mereka-mereka yang telah membantai atau memerangi warga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wabil khusus kepada Abu Abdillahil Husain. Mungkin ada yang mengatakan layak mereka untuk mendapatkan laknat, dan ada juga mungkin yang mengatakan bahwa boleh saja selama tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang lain yang mempunyai pemahaman yang berbeda. Nah, itu kembali kepada diri masing-masing. Tetapi intinya bahwa laknat itu dalam kajian semalam tertera atau tertulis di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melaknat mereka yang melakukan kezaliman, mereka yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, mereka yang menyembunyikan ayat-ayat atau bukti-bukti hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala dan lainnya. Nah, di sini di malam ini Ana akan menjelaskan perbedaan antara arti dari asab dan laknat, yaitu hinaan atau cacian dan laknat. Keduanya memiliki perbedaan secara makna. Jadi asab dalam bahasa Arab memiliki arti menghina atau mencaci. Jadi hinaan atau cacian itu maksudnya adalah mengurangi nilai-nilai dari kemuliaan manusia. Itu yang disebut dengan asab. Jadi misalkan ada seseorang yang mengatakan bahwa fulan itu seperti ini, fulan itu begini, fulan itu seperti ini. Nah, itu dia menghina dengan mengurangi dari nilai-nilai kemuliaan seseorang. Nah, itu yang disebut mencaci atau menghina. Tankis, jadi tankisul karamah, mengurangi kemuliaan manusia. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, sababul muslim fusuqun. Mencaci orang muslim itu merupakan perbuatan yang fasik. Perbuatan fasik jelas dihina atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qitaluhu kufur. Membunuh muslim itu jelas perbuatan yang kufur. Nah, ini ada penjelasannya sendiri di dalam Al-Quran saja sudah
sudah dijelaskan mereka akan mendapatkan 4 siksaan sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mukmin atau muslim dengan sengaja. Di malam sebelumnya telah dibahas. Wa aklu lahmihi ma'siyah, memakan dagingnya, maksud dari memakan daging menggibah, mencaci, menghina. Nah, itu dikategorikan sebagai maksiat, dan maksiatnya kategori dalam dosa besar. Maksud dari dosa besar berarti dia bukan hanya meminta maaf kepada Allah saja, tapi juga dia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Lalu hurmatu mali ka hurmati dami, bahwa dan diharamkan hartanya itu untuk dirampas, sebagaimana juga diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Ini merupakan kata kemuliaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan demikian. Jika demikian, bahwa as-sabab cacian atau hinaan itu merupakan perbuatan yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengurangi nilai-nilai kemuliaan manusia. Adapun laknat itu merupakan doa. Al-la'na yaitu doa, bahwa doa. Dia memiliki arti bahwa orang yang dilaknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti iblis yang dilaknat ya Allah, maksudnya apa? Iblis telah tidak lagi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mereka adalah makhluk jin, makhluk yang sangat dekat kepada Allah dalam beribadah, bahkan ibadah mereka melebihi dari para malaikat. Ibadahnya makhluk yaitu jin ini melebihi ibadahnya para malaikat. Lalu ketika Allah memerintahkan untuk sujud, maka sebagian dari mereka menolak karena keangkuhan, kesombongan, dan hasudnya yang ada pada sebagian dari makhluk jin, sehingga itu ketika mereka menolak dan mereka diusir dari surga, dikutuk oleh Allah, ditangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, maka mereka dikatakan sebagai iblis yang memiliki arti makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Jadi makhluk yang dijauhkan atau yang tidak mendapatkan rahmat Allah itu adalah iblis. Nah, laknat Allahumma al'an fulanan, maksudnya apa? Ya Allah, jauhkan orang itu dari rahmatmu. Bayangkan, orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah bagaimana? Orang yang jauh atau tidak sama sekali mendapatkan rahmat Allah kategorinya sama seperti iblis, yang mana dia tidak sama sekali mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, bahkan apa? Terkutuk hidupnya sepanjang zaman. Demikian pula ketika ada manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya, berarti dia akan terkutuk hidupnya hingga hari akhir nanti, dan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi bahwa laknat itu doa, tapi yang bermaksud Allahummal an fulanan, maksudnya ya Allah laknatlah fulan, maksudnya ya Allah jauhkan dia dari rahmatmu. Dalam ayat innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullah, sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, mereka akan mendapat laknat Allah. Mereka tidak akan mendapat rahmat Allah, tapi mereka akan mendapatkan laknat. Dijauhkan dari mereka rahmat. Kepada siapa? Kepada mereka yang telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Di malam sebelumnya telah
Ana jelaskan bahwa kategori orang yang menyakiti Allah adalah mereka-mereka yang melakukan tipu daya kepada syariat-syariat Allah. Mereka yang merubah, mereka yang menginjak-injak dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan bagi mereka yang juga menyakiti Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu disakiti? Rasulullah akan tersakiti kalau ada orang yang menyakiti keluarganya. Siapapun kalau keluarganya disakiti oleh orang, pasti dia akan sakit. Misalkan seorang anak disakiti oleh orang lain, maka ayahnya, ibunya akan ikut sakit. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluarganya Ahlul Bait tercintanya Sayyidah Fatimah Al-Hasan wal Husain, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, disakiti oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai umat Rasulullah, bagaimana? Rasulullah akan sakit. Dan mereka yang menyakiti Rasulullah, jelas mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah pasti. Mereka apilah yang akan menjadi santapan mereka kelak di hari akhir. Kalau kita lihat arti keduanya, asab wal la'an, cacian dan laknat, apakah sesuai dengan logika Al-Quran? Apakah sesuai dengan logika pendidikan? Apakah Al-Quran yang mengajarkan, yang memang sudah tertulis ayat-ayat tentang laknat, tapi apakah sesuai dengan logika Al-Quran itu sendiri dan pendidikan, konsep dari pendidikan? Di dalam Al-Quran sendiri bukan hanya kata-kata laknat saja yang ada. Kata-kata yang bersifat seperti kasar, kalau kita bilang keras, kasar atau keras, seperti innamal musyrikuna najasun, bahwa orang-orang musyrik itu najis. Jadi orang-orang musyrik dikategorikan sebagai najis. Di ayat yang lain juga ada perumpamaan kama salil himar yahmilu asfar. Orang diperumpamakan seperti keledai yang membawa beban-beban. Bukankah itu perumpamaan yang kalau kita bilang tidak sesuai dengan konsep atau logika dari pendidikan atau tarbiyah di dunia Islam? Sebenarnya kalau kita lihat ayat misalkan yang mengatakan innamal musyrikuna najasun kama salih himari yahmilu asfar, seperti keledai. Syirik merupakan sifat yang tercelah. Al-Quran menggunakannya untuk apa? Menggunakan kalimat dari sifat syirik itu adalah untuk menolak. Syirik ini perbuatan yang apa? Yang jelek. Perbuatan yang jelek. Kalau kita katakan misal ada makanan, jangan makan makanan itu basi. Nah, kata basi itu bukan berarti mengejek untuk makanan itu, tapi supaya orang menjauhkan makanan itu, bahwa makanan itu sudah tidak enak lagi dimakan. Kita harus memahami teks-teks Al-Quran dengan cermat. Ala la'natullahi ala zalimin. Al-Quran
melaknat bagi mereka orang yang berbuat zolim. Perhatikan, ikhwan dan akhwat, bahwa Allah melaknat orang-orang yang berbuat zolim. Di sini Al-Quran berbicara, ingin mendidik kepada kaum muslimin apa? Bahwa kezoliman, musyrik atau syirik itu harus dibuang, sifat-sifat itu harus ditolak. Bahwa Allah akan melaknat orang yang melakukan kezoliman. Allah akan melaknat orang yang berbuat zolim. Jadi Al-Quran ingin mendidik bahwa kezolim atau syirik ini sebuah perbuatan yang tidak bagus, yang tercela, yang dihina, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Al-Quran ini ingin mendidik bahwa orang yang melakukan kezoliman itu akan dilaknat. Kata-kata, kalau kita lihat kata-kata atau konteks dari laknat, mungkin pada zaman dahulu ya, ada sejarah yang mengatakan pada zaman dahulu laknat itu bagi bangsa Arab sesuatu yang hal biasa. Sesuatu yang hal biasa, tapi itu adalah pada zaman dahulu, pada zaman sebelum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus atau dilahirkan. Kembali lagi ikhwan dan akhwat, bahwa laknat, al-la'an atau as-sabab, hinaan atau cacian merupakan apa? Atau sifat-sifat yang kasar seperti tadi innamal musyrikuna najasun. Jadi sifat-sifat yang keras atau sifat-sifat yang menurut kita secara pendidikan kasar. Nah, itu menurut ulama bahasa, sebenarnya Al-Quran ketika berbicara itu semua, itu ada siyaqul kalam, ada qarinah yang harus kita pahami. Ada qarinah, ada hubungan, bahwa kalimat ini hubungannya siyaqul kalamnya, irtibat kalamnya, qarinah kalamnya ini kemana maksudnya. Pemahaman dari Al-Quran atau Al-Quran ingin memberikan pemahaman kepada kita dari sisi mana? Misal ada seseorang yang duduk di jalan raya, di pinggir jalan raya, atau agak ke tengah sedikit. Lalu ada orang lewat itu mengatakan, ini orang tidak beradab, ini orang bodoh, ini orang tidak ada sopan santun, ini orang kata-kata yang tidak baguslah ditujukan kepada orang yang duduk di jalan raya itu. Nah, kalau kita lihat kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak mencerminkan adab sama sekali, atau kalau kita kategorikan hinaan. Jadi kata-kata yang keluar ditujukan kepada orang yang duduk di jalan raya itu seperti hinaan kepada orang itu. Tapi kalau misalkan ada orang tua datang ke sekolah, ke gurunya, dia mengatakan, anak saya telah menyimpang, anak saya selalu melakukan maksiat, tidak sholat, anak saya selalu melawan kepada orang tuanya, anak saya selalu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Nah, ketika orang tua ini mengatakan demikian, apakah orang tua itu ingin menghina anak itu kepada melanjuti yang tadi? Jadi ketika orang tuanya datang kepada gurunya dan memaparkan perbuatan kelakuan anaknya yang tidak bagus, itu bukan berarti orang tuanya ingin menghina atau mencaci anaknya di depan gurunya, tapi ingin
supaya gurunya itu memberikan nasihat, meluruskan anaknya supaya menjadi baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Nah, demikian pula karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat-kalimat la'an, dengan kalimat-kalimat qasiyah yang keras kepada hambanya, di situ Allah ingin memberikan peringatan kepada hambanya, seperti misalkan fa'aridu anhum innahum rijsun, kalian berpalinglah, kalian jangan dekati mereka karena mereka rijsun. Maksud dari rijsun itu adalah mereka orang-orang munafik, jangan kalian dekati mereka orang-orang munafik. Nah, Allah ingin memberikan peringatan bahwa mereka itu digambarkan seperti rijs. Maksudnya apa? Perbuatan mereka yang munafik itu seperti rijsun, kotoran. Seperti kotoran. Nah, jadi Al-Quran ketika mensifati dengan laknat, dengan sabab, dengan cacian, dengan sifat-sifat yang keras, nah Al-Quran itu berbicara sesuai dengan siyak, korinah kalimat atau ayat itu kemana, itu harus dipahami. Seperti tadi orang tua yang datang kepada gurunya lalu memaparkan kejelekan anaknya, pelanggaran-pelanggaran anaknya, ya seperti itu tujuannya supaya guru memperbaikinya, bukan ingin mencaci anaknya. Berbeda dengan tadi orang yang ketika duduk di pinggir jalan lalu dihina oleh orang yang lewat. Orang ini duduk di tengah jalan lalu keluarlah kata-kata kasar. Nah, siyak atau korinahnya itu harus kita pahami kata-kata itu. Demikian pula ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang bersifat laknat atau cacian atau sifat-sifat yang kasar, yang najasun, rijsun, nah itu harus apa? Harus kita lihat korinahnya, hubungannya kemana. Demikian pula ikhwan dan akhwat, kalau kita kembali kepada Ahlul Bait Nabi alaihimussalam, ketika Imam Ali alaihissalam pada waktu di perang Siffin dan Imam Ali dicaci maki, Imam Ali tidak membalasnya dengan cacian, bahkan melarang kepada sahabatnya untuk melakukan atau membalas dengan mencaci mereka juga. Karena apa? Tidak sesuai dengan metode peperangan. Karena cacian itu akan mengakibatkan lemah semangat di dalam peperangan. Karena itu Imam Ali membiarkan musuh-musuhnya mencaci. Imam Ali mencaci pengikutnya karena cacian atau sabab itu akan mengakibatkan mereka itu menjadi lemah dan tidak bersemangat dalam perang. Itu adalah strategi atau ilmu dari Imam Ali. Mereka tidak memahami dari cacian itu musuh-musuh dari Imam Ali. Demikian pula kenapa Sayyidah Zainab ketika di depan Yazid bin Muawiyah mengatakan dalam kalimat-kalimatnya, salah satunya ya benar tulaqa, dikata di depan Yazid, Sayyidah Zainab mengatakan ya benar tulaqa. Kenapa? Apakah Sayyidah Zainab ingin mencaci Yazid itu? Perhatikan, sebelum kejadian atau sebelum peristiwa Karbala, Yazid bin Muawiyah itu apa? Telah membuat cacian atau telah mencaci apa? Mencaci keluarga Nabi dengan terutama Aba Abdillah Husain dengan mengatakan apa? Mereka telah keluar, katanya, haula'i khawarid. Yazid bin Muawiyah mengumumkan kepada masyarakat dengan cacian atau hinaan bahwa mereka keluarga Nabi ini khawarid. Mereka telah keluar dari kepemimpinanku, kata Yazid. Al-Husain katanya telah keluar dan tidak mau membaiatku. Maka apa?
Maka katanya, kalian berhak untuk membunuh dari Abu Abdillah Husain. Jadi Yazid membuat propaganda kepada masyarakat saat itu, atau menjadi provokator supaya apa? Masyarakat pada saat itu memuncak emosinya dan marah kepada keluarga Nabi dan kepada Abu Abdillah Husain. Nah, ketika Sayyidah Zainab mengatakan ya benar tulaqa, maksudnya bahwa Yazid itu adalah orang-orang yang salah satunya yang telah melampaui batas dari sisi kemanusiaan. Karena itu dikatakan ya benar tulaqa, jangan kalian mempunyai sifat seperti Yazid, yaitu seperti Ibnu Tulaqa. Itu peringatan kepada kita, jangan kalian seperti Yazid yang diberi sebutan oleh Sayyidah Zainab ya benar tulaqa. Karena itu, jadi ahlul bait Nabi, keluarga Nabi tidak pernah mencaci. Tidak pernah mencaci, dan meskipun dia musuhnya. Siagul kalam, korinah kalam yang keluar dari Rasulullah dan ahlul bait Nabi itu ingin memberikan peringatan kepada kita, ingin mendidik kepada kita supaya kita jangan seperti dia, supaya kita jangan mempunyai sifat seperti dia, supaya kita jauh dari sifat zalim, jauh dari sifat ketidakadilan, jauh dari sifat-sifat yang buruk. Nah, itu arti dari sabab, cacian, arti dari la'an, atau sifat-sifat yang keras yang ada di dalam Al-Quran. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di malam ke-10 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Abu Abdillah Husain. Assalamu alayka ya Abu Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal layl wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Allahumma arzuqni syafa'atal Husain, Allahumma arzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud wa thabbit li qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husain, mereka melemparkan batu pada kening dan wajahnya hingga mengucurlah darah dari kedua pelipisnya. Mereka memanah jantungnya, mereka menombak punggungnya. Putramu jatuh tersungkur, mereka pun mengeroyoknya. Mereka duduk di dadanya, menarik-narik jambangnya. Mereka memotong nadinya disengaja perlahan-lahan agar putramu kesakitan. Mereka memenggal lehernya, menebas kedua tangannya. Mereka memotong jarinya, hanya tuh dapatkan cincinnya. Mereka memenggal kakinya, mereka mencincang-cincangnya. Ya Husain! Mereka memenggal kakinya, mereka mencincang-cincangnya, mereka menginjak-injaknya dengan kaki-kaki kuda. Mereka merampas jubahnya, melucuti pakaiannya. Mereka menelantarkannya, meninggalkan begitu saja. Mereka tak menguburkannya, mereka memungut kepalanya, lalu mereka melemparkannya. Mereka memungut kepalanya, lalu mereka melemparkannya.
menendang ke sana kemari, kepala putramu berputar-putar, menggelinding laksana bola, lalu Simir memungutnya, menancapkan di ujung tombak. Lalu Simir memungutnya, menancapkan di ujung tombak. Masih jelas surat-suratnya, meneteskan darah segar. Lalu Simir memamerkan kepada Zainab dan Atika, pada Safia dan Ruqayyah, putri-putri Rasul jatuh pingsan karena tak kuasa saksikan. Itulah kepala ayahnya, itulah kepala ayahnya, itulah kepala abangnya, itulah kepala ayahnya, itulah kepala abangnya, itulah kepala ayahnya, itulah kepala abangnya, yang sudah tak berkedip lagi, yang sudah tak bergerak lagi. Husain, 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 Husain.